Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Apriani, Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem informasi perbankan yang bertema perhitungan dana simpanan perbankan. Tabungan adalah tempat menabung uang. Celengan, uang tabungan, uang simpanan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Tabungan adalah penyimpanan uang perorangan atau suatu badan usaha pada bank dengan syarat-syarat yang sesuai ketentuan pihak bank. Keuntungan menggunakan tabungan: yang pertama, setoran awal cukup rendah dan terjangkau. Yang kedua, transaksi lebih mudah dan bisa di mana saja. Dan yang ketiga, dapat diambil kapan saja. Kekurangan menggunakan tabungan: yang pertama, suku bunga pada kebanyakan produk yang satu ini yang hanya berkisar di angka 1 hingga 2% saja, tentu tidak mampu mengalahkan persentase inflasi setiap tahun. Dan yang kedua, terdapat sejumlah biaya administrasi yang mesti ditanggung juga. Jenis-jenis tabungan: yang pertama, tabungan konvensional, tabungan berjangka, tabungan anak, tabungan haji. Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindah bukuan. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan. Perbedaan dengan tabungan biasa yang pencairannya bisa dilakukan dengan kartu ATM. Tokopedia. Rekening giro atau current account adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan atau badan usaha dalam rupiah atau mata uang asing. Yang membedakan rekening giro dengan tabungan adalah penarikan uang hanya bisa dilakukan menggunakan warket, cek, atau bilet giro pada jam operasional bank. Keuntungan menjadi nasabah rekening giro: yang pertama, tidak bisa dicairkan secara instan di mesin ATM, melainkan harus melalui prosedur menunjukkan kepada pihak tertentu melalui surat tertulis. Tanpa bilet, transaksi tidak bisa dilakukan, dan dengan cara ini dana nasabah pun lebih aman. Tidak ada batasan nominal dalam bertransaksi sehingga menjadikannya lebih praktis pada transaksi bisnis yang bernilai ratusan juta. Yang ketiga, transaksi bisa dilakukan kapan saja tanpa memandang jam kerja bank. Yang keempat, proses transaksi bisa dibatalkan kapan saja sesuai pemerintah dari nasabah. Dan yang kelima, ada laporan mendetail melalui rekening koran setiap bulan sehingga nasabah selalu mendapatkan kejelasan dan transparansi menyangkut uangnya di rekening giro. Kekurangan menjadi nasabah rekening giro antara lain. Dan yang pertama, bagi penerima giro, biasanya penjual, tidak bisa langsung menerima hasil penjualan mereka. Pencairan dana milik mereka harus menunggu tanggal efektif giro. Giro memiliki target waktu pencairan, jadi penerima giro bilet giro harus selalu rajin mengecek tanggal jatuh tempo. Dan yang ketiga, karena transaksi harus menggunakan cek atau bilet giro, kemungkinan penipuan dalam bentuk cek atau giro kosong kemungkinan terjadi. Dan yang keempat, giro tidak dapat dibatalkan dalam arti jika bilet sudah dikeluarkan untuk pihak tertentu, maka bilet tidak dapat dibatalkan. Deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening, tidak menyimpan uang di bank. Kredit yang diberikan bank kepada seseorang, hak atau saldo uang di bank mereka yang telah menyimpannya di bank.
Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito adalah jenis simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Kelebihan deposito antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, memiliki risiko yang rendah karena biasanya deposito menawarkan bunga yang tetap untuk jangka waktu tetap. Selain itu, umumnya produk deposito juga telah mendapat jaminan dari lembaga penjamin simpanan atau LPS. Suku bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan menabung. Kemudian dalam akses bunga, beberapa bank di Indonesia memberikan kemudahan kepada deposan untuk bisa mengambil 10 bunganya atau mentransfer bunganya ke rekening yang diinginkan oleh deposan. Dan yang keempat, mengontrol pengeluaran yang impulsif apalagi bagi orang-orang yang boros, sebab deposan tidak bisa mengambil dana deposito sewaktu-waktu karena akan dikenakan denda atau penalti. Kekurangan deposito antara lain sebagai berikut. Saksi dalam deposito bisa menjadikan kerugian juga bagi deposan, sebab dana deposito yang diambil sebelum jangka waktu pengambilan tidak hanya menyebabkan penalti, tapi juga mengakibatkan hilangnya bunga dari deposito tersebut. Keuntungan deposito kecil jika dibandingkan dengan produk investasi lainnya, belum lagi jika dihitung dengan pajak yang dibebankan kepada deposan. Tidak fleksibel dalam hal untuk menambah setoran deposito. Sebagaimana kita tahu bahwa setoran deposito hanya bisa diberikan sekali di awal pembukaan. Tidak mendapatkan keuntungan ketika bunga bank tinggi karena bunga deposito bersifat tetap. Jenis-jenis deposito yang pertama berjangka, dan yang kedua deposito on call, dan yang ketiga sertifikat deposito. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.